Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba memeriksa hasil jawaban kuis dari siswa-siswi yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Jadi di video yang kemarin kita sudah membuat kuisnya ya di sini. Jadi ada di pertemuan keempat kita sudah buat kuisnya. Jadi di kuisnya itu ada 5 soal dengan 5 jawaban dengan 5 tipe soal ya. Jadi ada pilih satu atau pilihan ganda ya, biasa disebut PG. Kemudian ada jawaban pendek, kemudian ada essay, kemudian ada multiple choice, dan juga ada tipe file. Nah, sekarang kita akan coba memeriksa hasil jawaban dari siswa-siswi. Nah, namun sebelumnya tentu harus ada terlebih dahulu siswi yang atau siswa yang melakukan kuis dari materi ini. Nah, makanya di sini saya sudah siapkan, sekaligus juga nanti Bapak Ibu bisa melihat tampilan dari soal yang Bapak Ibu nanti buat di siswanya, itu nanti tampilnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa sambil kita simak bersama-sama. Nah, baik. Kuis yang sudah kita buat itu adalah kuis untuk pertemuan yang keempat. Jadi di siswa kita langsung masuk saja ke pertemuan yang keempat ya. Nah, ini adalah materinya ya, materi yang sudah kemarin Bapak Ibu buat juga ya, materinya kita sama-sama buat. Nah, untuk kuisnya nanti siswa-siswi Bapak Ibu masuk ke menu ikuti kuis ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kuisnya, karena memang kemarin itu Bapak Ibu pilih tipe soalnya acak soal dan jawaban ya, maka di sini juga soal siswa-siswinya juga diacak ya. Ini nomor satunya kebetulan sama dengan Bapak Ibu ya, tapi pilihannya beda nih. Kalau di sini kan pilihan kemarin itu adalah mesin, tool, dan device. Sementara di sini adalah tool, device, mesin, karena memang diacak. Nah, untuk soalnya juga sebetulnya kalau di sini Bapak Ibu lihat nomor 2 itu adalah jawaban pendek sama. Nah, nomor 3-nya itu beda. Kalau di sini kan essay, kalau yang Bapak Ibu buat di siswa itu nomor 3-nya adalah yang nomor 4 gitu ya. Jadi ada diacak di sininya. Oke, kita akan coba jawab dulu ya ininya dari siswanya. Ini kemudian ini jawabannya adalah, kita coba jawaban benar satu ya. Industrial ya, kita copy aja di sini industrial, kita paste di sini. Nah, kemudian nomor 3-nya jawabannya adalah, misalnya ini kan multiple choice ya. Kalau misalnya PG itu siswa-siswi Bapak Ibu hanya bisa pilih satu. Tapi kalau misalnya multiple choice ini Bapak Ibu bisa pilih, nanti siswanya bisa pilih jawaban lebih dari satu ya. Kayak misalnya ini, karena jawaban benarnya kan di sini ada 2 ya, mikroprosesor dan mikrocontroller. Jadi kita coba yang satunya benar, yang satunya misalnya kita salahkan ya. Nah, kemudian ada ini tipe file. Untuk tipe filenya kita nanti siswa-siswi Bapak Ibu itu mengupload filenya maksimalnya adalah 1 megabyte. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya tugas yang diberikan kepada siswa-siswinya, itu Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya filenya itu adalah video, mungkin supaya diarahkan siswa-siswinya untuk mengupload videonya di YouTube. Ya, baru kemudian Bapak Ibu pilihnya jangan file ya, tapi Bapak Ibu bisa pilihnya essay, supaya nanti yang dijawab ya di lembar jawaban ini cukup linknya saja gitu. Kalau misalnya filenya memang dirasa besar, misalnya tugasnya adalah membuat presentasi misalnya yang durasinya 15 menit, itu kan filenya pasti besar. Nah, jadi nanti bisa diarahkan siswa-siswinya untuk menguploadnya di media yang lain ya. Baru kemudian di sini linknya saja. Jadi misalnya ini, kalau misalnya ini hanya untuk kalau 1 mega itu kan hanya untuk kayak misalnya buat makalah yang isinya 5 lembar, 10 lembar, nah itu mungkin masih di bawah 1 mega lah ya. Atau misalnya foto, nah ini seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja, kita coba satu foto. Kemudian yang terakhir adalah
history komputer ya, jadi kita copy aja dari soalnya dari sini ya. Nah ini sudah saya blok, jadi tinggal di copy aja, kita pastekan di sini. Nah ini ya jawabannya. Kemudian nanti siswa-siswinya akan mengklik selesai. Ketika siswa-siswi Bapak Ibu sudah mengklik menu selesai, nah di sini udah kelihatan ya bahwa siswa ini ya itu sudah mengakses materinya 4 kali gitu. Ya sudah mengakses materinya 4 kali, dan di Bapak Ibu juga sudah kelihatan. Jadi ini kita kembali ya. Nah di sini pertemuan keempat jumlah siswanya ada 1 orang. Kalau misalnya jumlah siswanya ada 32 orang dalam satu kelas, maka di sini juga 32 orang. Nah, ini adalah siswa yang sudah mengakses. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, dari jumlah siswa misalnya 32, berapa siswa yang sudah mengakses materi ini, berapa orang yang belum. Dari sini udah kelihatan. Misalnya sudah ada 30 yang mengakses, berarti 2 orang lagi belum. Kemudian jumlah aksesnya juga di sini nanti akan kelihatan. Nah, siswa akses dengan jumlah akses ini tidak akan ekivalen, karena materi bisa dibuka kapan saja oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi materinya nanti siswa-siswi Bapak Ibu bisa buka kapan saja. Nah ini nanti akan tercatat ya jumlah aksesnya berapa kali, sehingga jumlah akses harusnya akan lebih besar daripada siswa yang mengaksesnya. Nah, untuk melihat detailnya Bapak Ibu klik yang tabel ini ya, sekaligus untuk melakukan penilaian juga Bapak Ibu bisa klik yang gambar tabel pada siswa akses ini. Nah, nanti di sini akan muncul siswa-siswa dalam kelas tersebut ya. Ini kebetulan kelasnya adalah 10 mm 7 ya. Nanti daftar siswanya akan muncul. Kemudian di sini akan kelihatan nih siswa ini ya, itu mengaksesnya berapa kali. Nah, di sini akan kelihatan. Kemudian juga durasi rata-rata mengakses materinya berapa menit atau berapa jam. Nah, untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu bisa mengklik tabel di jumlah akses ini. Nah, di sini akan kelihatan detail siswanya, berikut fotonya. Nah, di tabel sebelah kiri, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini kapan siswa Bapak Ibu mengakses materinya. Ya, misalnya di sini ada Fitri Nurul Ilmi, itu mengakses materinya itu ada dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kemudian durasinya berapa lama. Nah, ini diperlukan Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa mengetahui siswa tersebut mengakses materinya berapa lama, sehingga nanti bisa menjadi inputan kepada Bapak Ibu untuk menentukan bahwa siswa itu hanya mengklik saja atau memang betul-betul mengikuti materinya. Ya, meskipun sistem tidak mencatat ya, sampai saat ini sistemnya belum bisa mencatat siswanya itu melakukan aktivitas atau tidak di webnya. Yang jelas ini adalah durasi kapan ketika siswa-siswi Bapak Ibu mengakses materinya dan mengakhiri materinya. Jadi aktivitasnya apa saja memang belum tercatat di dalam sistem ini ya. Nah, tapi yang jelas minimal di sini Bapak Ibu bisa menentukan apakah putra-putri siswa-siswinya itu memang membaca materinya atau tidak gitu. Kemudian untuk penilaiannya itu ada di sebelah kanan. Di tabel sebelah kanan ini adalah penilaian yang kuis yang diikuti oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan penilaian terhadap kuisnya, di sini kan nilainya ada 0 ya. Untuk melakukan penilaiannya, Bapak Ibu bisa mengklik tabel penilaian ini, kemudian diklik. Nah, nanti di sini akan muncul penilaiannya. Ya, ini waktu pengerjaannya mulai dari 8 Juli jam 18 sampai dengan 8 Juli jam 18.34. Durasinya adalah 3 menit. Ya, barusan. Nah, di sini itu nanti kalau misalnya jawabannya benar ya, sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah dibuat di soalnya, itu nanti akan ada keterangan benar ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti mengedit saja nilainya berapa. Kemudian di sini untuk esainya, nah kalau untuk esai sistem belum bisa melakukan penilaian secara otomatis ya. Jadi Bapak Ibu harus memberikan nilai secara manual untuk esai. Misalnya di sini kita kasih nilai misalnya 70.
Kemudian ini untuk multiple choice-nya, dan untuk tipe filenya, Bapak Ibu bisa melihat jawabannya di sini, ada klik lihat jawaban. Jadi kalau misalnya ini diklik, nanti akan muncul ke file yang diupload oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, di sini nilai akhirnya Bapak Ibu bisa edit nilai akhirnya. Ya, terserah Bapak Ibu mau memasukkan nilai berapa. Untuk yang lain-lain juga sama. Nah, tapi di sini secara umum ya, ini sudah mengambil rata-rata dari nilai-nilai yang ada di atas. Jadi kalau misalnya sudah selesai melakukan penilaian, Bapak Ibu bisa mengklik tombol selesai. Nah, di sini kemudian muncul ya nilainya berapa. Nah, itu mungkin untuk melakukan penilaian. Jadi di video kali ini kita hanya melakukan penilaian. Kalau untuk membuat kuisnya itu Bapak Ibu bisa lihat pada video yang sebelumnya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.